Karena selama bapak sakit, tiap malam tuh kan teriak tuh kesakitan tuh. Itu aku cuma ngeliatin doang. Kita nggak bisa apa-apa. Kita mau apa? Kita beli obat aja nggak ada duit. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Aku mengajak Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai pilihan hanya ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Dina Sila. Wow, shalom. Halo Pak. Ya, anak keempat dari 6 bersaudara. Iya, benar. Asal dari NTT, betul ya? Iya, betul. Dan semua 6 bersaudara dilahirkan di luar pemberkatan gereja, betul ya? Iya, betul Pak. Wow, ini bagaimana ceritanya ini? Iya, karena orang tua dari zaman dulu kan katanya nggak ada pemberkatan gitu. Oh. Intinya udah kalau udah ada suami istri udah tinggal bareng ya udah itu udah dianggap istri. Apalagi kalau udah adat ya. Oke. Orang tua ketemu ya udah. Itu udah dianggap suami istri, mau punya anak terserah. Nggak ada masalah seperti itu? Nggak ada. Tapi Kristen kan? Iya, Katolik. Oh, papa mama Kristen Katolik ya. Katolik. Harusnya kan ya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus mengikut peraturan yang ada di dalam Alkitab sebenarnya, gitu Harusnya ya. begitu. Ya wow, dan pernikahan papa mama juga benar-benar tidak diberkati ya. Iya, tidak diberkati gitu. Dan ini Dina Sila dengan kondisi 6 orang anak tinggal di kampung, itu bagaimana? Ya tinggal serumah. Kalau misalnya kakakku kan tinggalnya ya asal-asalan gitu sama saudara, keluarga bapak itu disekolahin sampai SMP. Pas itu tapi masih pulang pergi ke rumah ini, rumah orang tua kandung. Dan mama adalah istri kedua ya? Iya, istri kedua. Setelah istri pertamanya meninggal. Istri pertama meninggal? Iya, sekitar 4 tahun 5 tahunan baru ketemu sama mamaku. Dan istri pertama juga tidak diberkati ya? Iya, tidak diberkati. Jadi punya anak berapa? 3. Tiga. Iya, 3. Punya anak 3, semuanya juga di luar pemberkatan gereja, menikah dengan mama, dan punya 6 orang anak. Iya, betul. Berarti ini papa harus menghidupi 9 berarti? Iya, 9. Tapi pas mamaku nikah sama bapakku tuh, itu anak yang pertama udah pada punya suami. Oh,
Udah pada oke. nikah. Jadi tanggungan papa udah nggak ada ke Udah nggak sana. ada di sana. Terus pas aku masuk SD, bapak lumpuh. Pas SD bapak lumpuh. Bapak SD lumpuh. Loh, SD kelas 1. berarti bagaimana menghidupi 6 orang anak? Mami berjuang. Dulu waktu papa masih belum lumpuh, Oh, bapak, itu semua bapak yang kerja. kerja apa? Tani. Oh, tani. Tani terus nyari madu gitu kan. Di sana kan banyak madu, Pak. Jadi dijual. Mamaku yang jual. Terus bapakku ituin sayur juga, nanam sayur juga. Jadi mamaku jualan sayur keliling. Jadi kita nyarinya ya cuman uangnya aja gitu. Tapi kan zaman dulu jualannya aja masih 1000-an itu ya masih. Ya. Ya cari uangnya 1.500-an gitu. Untuk biaya 8. Kan 6 bersaudara sama orang tua ya kita 8 orang. Wow, jadi sebenarnya eh Dina Zila berasal dari keluarga yang bukan berkecukupan ya. Bukan bercukup lagi, emang nggak cukup. Mau dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Karena pas bulan 2 itu kan bulan kelaparan ya Pak. Itu Bulan 2. iya. Itu karena hujan angin nggak ada yang keluar. Nggak ada yang sewa ini itu untuk kerja gitu. Maksudnya Bulan Februari Iya. tiap tahun gitu. Tiap tahun itu dianggap kami di bulan kelaparan. Hah? Iya. Jadi hujan angin itu kita di dalam rumah itu cuman rebus singkong sama pepaya kita makan berlapan. Di dalam rumah itu. Selama seminggu lebih lah itu. Itu setiap tahun kita lakukan. Karena nggak ada beras, nggak ada jagung, nggak ada itu. Tanamannya juga masih ini belum jadi. Ya antara sayuran. Terus tempat kalian bagaimana? Berarti kalian ngontrak gitu. Nggak ngontrak sih, itu tinggal di rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Rumah sendiri. Papa bangun gitu. Iya, papa bangun pakai alang-alang. Hah? Itu alang-alang tuh dibuat kayak pondok gitu. Itu berlapan itu tinggal di situ. Itu tidur di karung, ada yang tidur di tanah. Di tanah. Iya, di tanah. Itu alas karung aja, udah tidur aja gitu. Itu nggak kedinginan. Nggak ada. Ini alang-alang dari daun berarti. Iya, dari daun, Dibuat jadi rumah. dari rumah. Itu kayak satu kamar aja gitu. Tapi di bawahnya itu, di dalam itu tanah. Oh. Jadi ketika kita masuk ya bentuk kayak benar-benar kayak studio lah gitu ya. Iya. Nggak ada kamar gitu ya. Nggak ada. Pokoknya itulah. Itu keadaannya gitu. Terus kamar mandi gimana? Kamar mandi di luar. Oh, di luar. Dapur? Dalam, di tengah-tengah gitu. Ini kan kita tidur di sini, terus dapurnya kan tengah. Jadi ini tuh ada meja makan. Ya udah kita tidur di sini. Dan itu nggak kedinginan gitu tidur di Nggak. tanah begitu. Nggak ada. Kalau hujan, Ya di situ, mau hujan mau apa di situ, tetap di situ. Sampai bapak meninggal. oh, Jadi bapak sakit di situ kita ya pokoknya hidup susah senang di dalam situ. Nggak ada untuk pindah, nggak ada yang untuk kayak ini, tetap di situ. sampai papa meninggal, pernikahan papa dan mama tidak pernah diberkati di gereja. Nggak ada. Ya cuman itu doang, nikah adat doang udah. Oke. Dan Dina anak dari keempat ya. Anak keempat Pak. Yang lain sudah menikah. Udah. Berapa orang yang sudah menikah? Ada 5. Oh, semua udah nikah. Ini Udah. tinggal kamu yang belum. Tinggal aku doang yang belum. Dan semua saudara kamu yang married itu juga melakukan hal yang sama. Iya, dia melakukan hal yang sama. Artinya mereka tidak diberkati di gereja. Iya, betul. Belum. Kenapa? Ya mungkin karena sebenarnya kondisinya juga mungkin belum cukup buat mereka. Apalagi kan Belum kalau- cukup apa ya? Karena kan pemberkatan tidak biaya mahal loh. Iya, sebenarnya begitu, tapi entahlah. Aku juga nggak terlalu kepo untuk mereka gitu. Tapi aku berharap semoga mereka juga cepat mengurus gereja. Ya, karena ini persoalannya adalah percaya Yesus, Iya, bukan? percaya Yesus. Artinya memang Katolik gitu ya. Betul. Dan ya kita harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kamu sudah punya ponakan-ponakan ya? Udah, ponakanku banyak banget. Tadi itu di setiap tahun Natal itu ya itu. Harus. Amplopnya harus Harus tebal ini amplopnya ini. Iya, amplopnya harus tebel.
Oke, total ponakan berapa sekarang? Ada 9. Oh, 9. oke. Dan eh sekolah kalian bagaimana? Karena kan ini 6 orang anak. Sekolah nggak ada yang ke SMA. Satu pun. Satu pun. Dari 6 bersaudara, satu pun tidak ada yang SMA. Iya, betul. Berarti mentok SMP. Iya, mentok kakakku sih cuma SMP. Kalau aku nggak itu. Nggak Kamu? nyampe SD. Nggak sampai SD. Nggak sampai. Kenapa? Ya, karena pas di kelas 6 itu kan bapak meninggal. Oh, jadi kamu pas SD kelas 6, papa meninggal? Iya, bapak meninggal. Terus? Habis itu ya omongannya yang pas bapak meninggal itu kan benar-benar kosong. Omongan apa? Apa ya, di dalam rumah itu beras 1 kilo aja nggak ada, gula kopi segalanya emang nggak ada, kosong total Waktu papa meninggal? waktu papa meninggal. Nah itu yang tetangga sama anak-anak yang pertama ke sana bawa segalanya, omongannya yang nggak Oh, yang miring-miring gitu Iya, ya? Artinya tuh miring-miring. gimana sih meninggal aja nggak punya apa-apa gitu? nggak punya apa-apa. Ini kalau misalnya nggak ada kita, mungkin bapak akan dikuburkan sebagai tikus, dibuang gitu aja. Nah itu kan rasanya kayak sakit banget ya itu. Jadi udah deh aku bersabar. Sebelum aku awalnya sih bertahan mau 40 hari bapak, tapi udah nggak kuat gitu. Aku tiap hari ngelihat mama nangis gitu kan, harus cari ini, harus gimana ya gitu kan. Tapi aku bersyukurnya tuh bahagia banget sama keluarga kecil situ, karena apapun yang terjadi kita sama-sama, nggak ada yang harus memilih kabur atau gimana gitu. Mau susah mau senang di situ mama tetap cari makan walaupun ya seadanya gitu. Mama cari makan seperti apa dulu? Mama tuh kerja kebun sama orang, itu kadang dikasih beras tuh 2 gelas. 2 gelas? Iya, 2 gelas Untuk makan makanan di rumah 2 gelas iya, itu 2 cukup? gelas. Cukup masak bubur. Bubur? Iya, masak bubur pagi siang makan bubur. Ada itu kalau misalnya kita kerja sama orang tuh, aku kalau pulang sekolah tuh ada yang tawarin tuh, Tin kamu mau nggak bantuin untuk apa, ngangkutin barang apa cabutin rumput di depan. Itu aku selalu mau. Itu akan dibayarnya kan 500. Jadi waktu papa meninggal itu kalian berenam masih di dalam rumah semua ya? Iya masih. Jadi mama harus menghidupin 6 orang Iya. anak dengan hanya di kebun sawit. Iya, di kebun orang. Kebun orang itu pun dikasih 2 gelas Iya, beras. Loh, 2 gelas. sayur kalian gimana? Ikan gimana? Ya nggak ada. Hah? Nggak ada. Itu Jadi tok makan nasi dijadikan bubur? iya dijadiin bubur. Masak bubur kalau misalnya pagi tuh 1 gelas, nanti malam tuh 1 gelas. Karena kita siangnya kan keluar bantu-bantu orang gitu kan, kita makan di tempat itu. Oh, kalau bantu orang dikasih makan? Iya, dikasih makan. Nanti malam baru abisin yang 1 gelas. Terus bayaran yang hari ini buat besok nanti. Wow. Jadi itu yang Oke. perjuangan banget di situ. Dan kenapa ini kan berarti dari artinya papa penghasilannya pas-pasan lah Iya, itu. benar. Kenapa harus 6 orang anak gitu? Ya nggak tahu sih ya. Mungkin karena udah Apa di sana tidak ada bidan atau apa yang untuk KB gitu? oh nggak ada. Zaman aku di sana nggak ada. Itu kalau kita ke puskesmas aja setengah jam. Bukan setengah jam ya, setengah hari. Karena kita harus keluar dari hutan dulu ke kota. Berarti kondisi di sana semua pada banyak anak ya? Iya, banyak anak. What? Banyak anak di sana. Habis itu ya udah. Kita misalnya dari hutan ke puskesmas itu. Hutan? Iya. Kalian tinggal di hutan? Iya, aku tinggal di hutan, tengah hutan. Hah? Iya, Di tengah hutan? di tengah hutan. Itu tanpa kita tetangga aja satunya jauh-jauh banget, gak deket. Oh, jadi tetangga juga jauh? Jauh dari situ. Kesana setengah jam ke mereka. Oh, ke tetangga bisa butuh waktu setengah jam? Butuh waktu, tapi itu kita jalannya lewat hutan. Gak lewat jalan raya, gak naik motor, gak naik apa. Kita hutan. Loh, ini kenapa harus tinggal di hutan? Ya nggak tahu, karena dulu bapakku tuh apa ya, kerja sama orang, jadi kayak jaga sapi orang gitu, kayak dibayar tenaga. Ya kita tinggal di situ, dekat kandang. Mau dibilang dekat kandang. Itu ada kandang B2, ada sapi, ada ayam gitu. Tapi bukan punya bapakku, punya orang. Oke. Itu. Dan
Bagaimana kondisi tinggal di hutan? Berarti kan di sana banyak binatang-binatang. Banyak tanpa listrik. Kita pakai minyak tanah waktu itu. Oh, nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Ada listrik di kampung aku tuh baru-baru sih, pas Pak Jokowi. Itu baru ada listrik. Jadi zaman kamu waktu itu nggak ada Nggak listrik. ada. Itu kita ada pakai pelita minyak tanah. Jadi kalau kalian beli apa-apa gitu berarti jauh ya untuk ke kota gitu ngambil. Jauh. Itu kita nggak pernah beli apapun. Hah? Kita cuma tukaran. Tukaran. Misalnya aku ke sekolah tuh bawa sayur, Oke. bawa timun, segalanya gitu. Terus nanti sama sekolah tuh ada guru-guru tuh Iya. tukar. Din, kamu apa, misalnya dikasih minyak tanah atau dikasih beras, tukarnya dengan sayur atau buku, pensil gitu. Itu ditukar sama istri-istri guru di sekolah. Oh gitu. Jadi kita kerja itu tanpa uang. Kita nggak dikasih uang. Jadi tukar-tukaran Tukar. barter seperti Iya. zaman dulu banget ini. Jadi kita tukaran aja. Jadi aku ke sekolah tuh bawa sayuran. Kadang aku ke gurunya, aku bilang, Pak, aku besok bawain kayu api ya. Bapak ngasihin aku apa gitu, biar aku beli apa gitu. Ya udah deh, terus nanti aku dikasih 1.000. Aku bawa kayu api seikat ke sekolah. Dan waktu papa meninggal, apa yang terjadi? Aduh, kalau papa meninggal tuh benar-benar di titik aku yang paling gak kuat. Karena selama bapak sakit, tiap malam tuh kan teriak tuh kesakitan tuh. Itu aku cuma ngeliatin doang. Kita nggak bisa apa-apa. Kita mau apa? Kita beli obat aja nggak ada duit. Nah, itu bapak teriak di tanggal 7 hari Minggu pagi jam 5 tuh dia udah nggak kuat, dia udah minta tolong gitu, dia udah kumpulin kita di situ. Dia bilang kayaknya bapak udah nggak bisa, udah nggak sama kita lagi gitu. Maksudnya dia udah nggak kuat di situ. Aku harus gimana gitu. Di saat itu kan ada orang yang mau ke gereja, aku titip pesan sama anak-anak yang pertama gitu. Aku bilang, ini nanti tolong sampaikan kalau bapak udah nggak bisa, udah nggak kuat lagi. Di situ ya udah, abis itu nungguin jam 3 sore itu kan keluarganya pada datang, keluarga dari bapak datang dia marah-marah, kenapa nggak bilang, bukannya nggak bilang ya, tapi aku harus gimana, bapak kan nggak mau ke kota. Kenapa? Karena bapak tuh bilang nggak mau ngerepotin. Jadi benar-benar sakit di rumah aja. Bener kesakitan tiap hari, tiap malam tuh teriak-teriak. Di situ tuh aku nggak bisa. Ya bukan aku sih ya, semua anak tuh nggak bisa harus. Maksudnya kan kalau zaman sekarang kan sakit kita bawa ke rumah sakit deh, nanti biaya kita urus. Zaman aku nggak. Karena kan semua kalian juga masih kecil. Iya, masih kecil, mau apa, orang di rumah aja nggak ada makanan. Kita mau bawa ke kota juga perlu uang gitu. Bapak sakit apa dulu? Bapak dulu tuh kena itu api, luka Apa? bakar. Kena api. Iya, luka bakar tuh semua tuh badannya jadi lumpuhnya di kaki, kenanya di kaki. Apinya ini kena api, maksudnya gimana? Itu katanya zaman dulu tuh ada spiritus. Oke. Ya, jadi Meledak gitu? Iya, meledak. Lampu yang biasa dikasih apa ya, pompa gitu kan meledak. Oke. Jadi yang parah itu bapak. Oh, kalian kena juga semuanya? Enggak, kalau aku sih enggak, waktu bapak masih muda. Oke, dan Iya, bapak masih muda tapi masih bisa jalan walaupun jalannya satu kaki. jadi muka semua rusak berarti kebakaran? Iya, semuanya rusak, tapi yang parah itu di kaki. Di kaki nggak bisa jalan. Tapi waktu pas masih kecil itu bapak masih bisa oke, masih bisa satu kaki kan, pakai satu kaki. Pas aku SD kelas 1 tuh udah nggak bisa total. Itu kalau sedikit aja kaki ini semua berdarah. Luka-lukanya tuh pada apa ya, pada kayak keluar banana gitu kan. Jadi bapak di rumah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mama lah kerja, jualan sayur keliling sama bantu-bantu orang kerja gitu untuk membiayain. Jadi aku mikirnya ini gimana caranya untuk aku sekolah. Ya udah, aku bawa kayu api ke itu tukaran sayur di sekolah untuk buku. Jadi tapi yang bikin aku bangga sama bapakku tuh kalau misalnya pulang sekolah, aku misalnya bilang, kalau bapakku tuh selalu nanya, gimana dengan sekolahmu, gimana dengan perjalananmu. Situ tuh aku cerita, tadi tuh ada temanku tuh pakai baju baru pak gitu. Dia bilang ya, bapak tuh cuman minta maaf di situ, nggak bisa apa-apa. Ya dia bilang maaf ya, aku ngerepotin gitu. Jadi
pas pulang sekolah tuh kalau misalnya ada baju, nah bapakku kan jago jahit. Oh. Bapakku tuh jago jahit, jadi dia tuh kayak nyambungin kain sisa-sisa gitu kan. Mm-mm. Nyambungin jadi baju. Jadi pulang tuh nanti bapakku gantung, ada baju baru buat kamu. Padahal itu apa? Kain-kain bekas. Sama di satu hari itu aku kan dipilih ikut lomba. Mm-mm. Ikut lomba, aku bilang, "Pak, tapi ini harus pakai sepatu." Nah, aku kan kalau ke sekolah kan nggak selalu pakai sendal, nggak selalu pakai sepatu. Aku jalan kaki itu aja, tanpa alas kaki. Hah? Iya, ke sekolah. Jadi aku bilang, "Pak, ini harus harus sepatu, nggak bisa kalau misalnya nggak pakai apa-apa gitu." Katanya gini, terus gimana, kan papa nggak ada duit gitu. Aku bilang, di mana? Jadi bapakku tuh ngambil sendal jelek, ya sendal yang udah putus, dijahit talinya. Dijahit, katanya kamu pakai ini aja, kamu percaya deh suatu hari nanti pasti kamu beli sepatu baru. Gak tau bener. Aduh, pokoknya ya itu sih yang buat aku kuat sampai saat ini. Wow. Apa-apa tuh maksudnya aku percaya bapakku ada. Dan waktu papa meninggal, kamu nggak melanjutkan sekolah Enggak, aku udah gak kuat dengan ngata-ngatain. dengan apa perkataan-perkataan Iya, orang. perkataan orang tuh bikin nyakitin banget. Maksudnya ngomongnya gini, dia mau sekolah terus siapa yang ngurusin? Yang beliin sana sini siapa? Yang bayarin itu siapa? Itu kan udahlah, nggak usah sekolah juga, nggak terlalu penting juga buat anak cewek sekolah. Jadi Terus ya udah, akhirnya aku nggak sekolah. Aku bukannya ngelawan sih, aku diam aja karena aku nggak ada alasan untuk menjawab siapapun kan. Aku mau jawab juga percuma kalau aku harus jawabin mereka. Aku diam. Sebelum 40 hari aku niatnya udahlah, ini mungkin jalanku, rezekiku bukan di sekolah kali. Jadi aku kabur dengan jam 1 subuh. jam 1. Iya, jam 1 subuh. Berarti saudara-saudara yang lain sama mama masih tidur semua. Masih tidur semua, nggak ada yang tahu sama sekali. Kamu keluar dari rumah, Keluar dari kabur. rumah. Aku mampir ke kuburan bapak. Pagi-pagi. Iya, pagi-pagi. Di kuburnya dekat rumah. Jauh, itu aku di kuburan umum. Kamu mampir. Aku bilang, "Pak, aku mau pergi." Jadi aku cuman ambil tuh kan sebelum 40 hari kan tanahnya masih Betul. basah ya. Jadi aku ambil batu dari kuburan bapak, aku bawa. Sampai saat ini masih ada. Masih ada kuburan bapakku. Maksudnya batu dari kuburan bapakku masih ada. Aku masih simpan. Kamu pamit aku pergi. Iya. Gitu. Aku pergi gitu. Kemana kamu pergi? Ke kota, ke Kupang. Jadi aku cuman punya uang 10.000 saat itu. 10.000 kan naik bis itu kan belum bayar waktu itu, anak kecil. Jadi aku duduknya di bawah. Kamu benar-benar masih kecil ya? Iya, Umur kecil. berapa pada saat itu Umur kamu kabur? 14 tahun. 14 tahun 14 tahun kamu aku kabur. kabur. Dan aku kabur di situ, aku nungguin bis. Itu kan bisnya kan jarang banget masuk gitu. Ada aku ikut terus ditanyain di mana turun, aku nggak tahu turunin aku juga ada di lampu merah. Jadi kamu nggak tahu tujuan ya sebenarnya? Nggak tahu tujuan sama sekali. Aku nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, ya uang 10.000 di kantong. Terus kamu diturunin di mana? Di lampu merah. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku turun, aku duduk, aku bingung mau kemana. Terus tiba-tiba ada orang Cina, Cici, keluar, dia mau buang sampah. Aku duduk di got di pinggir gitu, terus dia tanya, "Kamu mau kemana?" gitu. Aku bilang, "Aku nggak tahu, Ci, mau kemana?" gitu. Katanya, "Loh, kamu kan kecil, ada keluarga di mana biar diantarin?" gitu. Aku bilang, "Nggak tahu, nggak ada keluarga di sini." Jadi katanya, "Ah, aku bisa." Jadi aku disuruh masuk. Katanya, "Udah, kamu masuk aja dulu." Dengan jam 4 pagi. Iya, 4 subuh itu ya. 4 subuh. Jadi aku disuruh di situ, aku disuruh mandi, makan, terus langsung disuruh tidur. Tanpa dia tanya dari mana, dari asal usulnya mana, tidur. Aku tidur, paginya aku bangun, dia suruh aku mandi, makan lagi, baru dia tanya di situ, "Kamu mau cari apa di sini?" Aku mau cari kerja, Ci. Katanya, "Tapi di sini udah nggak ada lowongan kerja gitu. Dan umur segitu tuh belum boleh kerja gitu." Aku bilang, "Nggak apa-apa, aku bisa nyapu, aku bisa buang sampah, aku bisa apa aja, yang penting Cici nggak usah suruh aku masak karena aku nggak bisa." Oh. Dia bilang, "Siapa juga yang suruh kamu masak di sini?" gitu. Jadi
aku dibeli udah kamu bantuin aku ya di sini gitu, oke gitu, tapi dengan gaji kecil. Saat itu 100.000. 100.000 wadah. 100.000. Tapi nggak apa-apa lah, kan tinggal di situ kan? Iya, tinggal situ. Makan di situ Makan juga. di situ, tinggal di situ. Aku udah bersyukur banget tuh. Iya. Aku langsung ambil batu. Aku Iya. makasih ya Pak. Gitu. Aku minta makasih sama Bapak gitu. Terus akhirnya selama 3 bulan dia naikin gaji, tambahin 50. Itu aku kerjaan itu cuman nyapu, ya bantu-bantu beres-beresin ibu, bantu apa gitu. Itu satu keluarga ya? Iya, satu Ada keluarga. suami, anak-anak juga di situ. Dia ada juga. Tapi suaminya tuh baik banget. Dia nawarin, kata mau sekolah enggak gitu. Nanti aku lanjutin, aku yang bayar, aku yang urus. Tapi aku mikir lagi kalau aku sekolah aku nggak ada uang buat ngebantu keluarga. Jadi aku mikirkan, enggak deh Pak, makasih atas tawarannya, tapi aku pengennya kerja. Karena orang tua menunggu uang untuk aku bantu. Adik-adikku juga masih kecil. Jadi dia bilang, tapi umur kamu masih kecil, nggak boleh. Itu tuh nggak boleh kalau kamu kerja dengan umur segitu, nggak baik. Jadi aku nggak, pokoknya aku ngotot apapun nggak mau sekolah, aku harus kerja gitu. Jadi ya udah kerja selama 8 bulan. Selama 8 bulan juga keluarga aku nggak tahu kalau aku kerja situ. Kamu nggak kasih kabar ya bahwa Enggak. kamu di situ? Enggak, karena kan zaman itu belum ada handphone. Dan handphone itu masih ada viralnya Nokia Center itu. Oke. Itu belum tentu semua orang punya. Betul, gitu. betul. Jadi dia bilang, terus gimana kampungmu kalau ntar kamu balik apa gimana gitu. Aku nggak mau balik sebelum aku banyak uang. Oh. Iya, tujuanku uang, di pikiranku tuh cuman uang. Oh. Jadi selama 8 bulan itu ada orang nawarin, Iya. itulah ke Jakarta. Oh, waktu ada nawarin ke Jakarta. Siapa? Teman si Cici. Enggak, orang lain. Aku buang sampah, dia bilang kamu nggak ke Jakarta, gajinya tuh lumayan loh gitu. Oh, gitu. Iya. Dan kamu percaya pada saat itu? Aku percaya saat itu, karena emang gaji segitu kan belum ada. Maksudnya menurut aku banyak banget ini mah. Ya lebih banyak daripada Iya. kamu di tempat si Cici gitu. Iya, lebih banyak ini mah di tempat di kalau Jakarta gitu. Gimana kalau aku kerja setahun berapa juta? Itu di otak aku. Dan berangkat pada saat itu. Berangkat saat itu aku izin baik-baik. Oh. Jadi si Cici bilang ya udah nggak apa-apa, aku cuma ngedoain kamu sukses ya ke depan itu. Dan doa mereka tuh emang keajaiban. Oh iya. Kamu berangkat ke Jakarta naik apa? Pesawat Siapa yang bayarin? itu yang salurin, Oh. yang nawarin. Jadi oke, dibiayain semuanya. Iya, dibiayain semua, diasalin, dikarangin suratnya KTP, karena kan di bawah umur belum boleh juga ke Jakarta kerja. Oh. Nah, itu dianggap TKW. Nah itu kan kalau di bandara itu kan dicek. Iya. Nah itu belum boleh kalau umurnya Iya. ditentuin. Kamu masih Jadi, belum capai umur pada saat belum. itu. Tadi belum ada KTP, cuma dibuatin surat izin, katanya cuma 2 tahun itu, alasannya mau lanjut sekolah. Jadi udah aku iyain aja karena emang nggak tahu harus gimana gitu kan, yang penting kan aku dapat ya gaji segitu di pikiran aku gitu. Iya. Tapi ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai saat di Jakarta. Nggak di Jakarta. Nggak sesuainya seperti apa? Kasus itu kita harus digulung dulu di yayasan selama seminggu. Oke. Nah itu habis itu baru dijemput majikan. Nah itu yang aku bersyukur itu selama kita 20 orang, aku orang pertama yang diambil. Nah Oh. itu yang aku merasa kok bisa. Oke. Tapi kan yang lain kenapa enggak dulu gitu kan, yang pengalaman kenapa aku yang duluan. Oke. Tapi ya udahlah, aku mungkin ini rezeki aku. Dan aku dijemput sama orang Cina juga, Iya. dan itu aku ketemu juga orangnya baik banget. Iya. Padahal kan kalau orang yang bilang itu kan diapain, nggak dikasih makan, selalu dikasarin ya. Tapi ya aku bersyukur sama Tuhan tuh, aku selalu ketemu orang baik selama aku berangkat. Jadi pas aku kerja sama orang Cina itu kan kita kontrak Pak, selama 2 tahun. Betul. Nah kontrak itu katanya nggak boleh megang handphone selama 6 bulan. Loh, berarti kamu benar-benar nggak bisa ngasih kabar Nggak ada ke kampung. kabar, nggak ada sama sekali. Jadi kamu lost contact sama mama itu total berapa tahun? 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan. Itu mama nggak nyari-nyari? Enggak nyari, mau nyarinya kemana? Karena aku emang udah biasa keluar rumah. Oh, udah biasa keluar rumah. Udah biasa keluar rumah, ke rumah nenek, ke rumah om gitu. Tapi ini kan selama 2 tahun lebih, mama nggak bener-bener nggak kecarian gitu. Enggak, mama mau nyari juga kemana? Kan nggak ada keluarga di kota.
Dan kalau nyari pun susah ya, karena harus Susah. keluar dari Iya, hutan. keluar dari hutan, terus nggak ada telepon, nggak ada itu, paling yang nanya-nanya doang gitu. Jadi waktu itu kamu benar-benar tinggalin 5 saudara kamu yang lain. Iya, aku tinggalin semua tanpa aku harus mikirin mereka gimana. Yang penting di otakku tuh uang, ada uang itu aja. Dan nyampe di Jakarta setelah 2 tahun lebih kamu telepon. Iya, baru aku telepon. Itu kita setahun itu baru boleh dipegang handphone. Oke, dan apa yang pertama kali mama bilang sama kamu waktu dengar suara kamu? Dengan cara menghubungi mama juga susah. Hah? Aku harus cari lewat Facebook dulu, keluarga-keluarga yang terdekat gitu. Baru ketemu. Iya, baru ketemu. Kalau misalnya aku cuma hubungi langsung kan mama nggak ada handphone. Oh, jadi kamu lewat saudara? Iya, lewat teman. Teman? Ya, aku bilang nanti kalau pulang kamu tolong sampaikan ke mama, aku mau ngomong gitu. Oh ya udah, terus sebulan kemudian mama ke kota. Langsung sama temanku yang aku bilang gitu. Iya. Terus langsung hubungi aku gitu, ini mamamu udah datang. Terus aku ngomong dulu sama majikan, karena kan nggak sembarangan pegang handphone. Iya. Aku bilang, Ci, ini mamaku udah di kota, boleh nggak aku telepon? Katanya, oh iya silahkan gitu. Aku dikasih waktu 2 jam. Teleponan sama mama. Telepon. 2 jam itu ya. 2 jam. Ada itu mamaku tuh nangis banget gitu kan, pulang gitu kan. Aku bilang, enggak, aku nggak bakalan pulang. Terus aku tanya keadaan mama, keadaan semua gitu kan. Aku tanya pertama tuh rumah, gak nanya kabar gimana rumah, karena aku tahu itu kan rumahnya kan cuma numpang. Kalau Iya. papa udah nggak ada kan Iya. otomatis berantakan. Oke, terus? Jadi mamaku bilang kita udah diusir. Udah diusir dari rumah itu? Mm-mm. Karena itu juga numpang ya? Karena numpang itu juga karena bapak. Bapak udah nggak ada ya udah diusir. Iya, diusir. Jadi waktu kamu tinggalin itu mereka posisi udah diusir. Udah diusir. Jadi mereka kemana? Numpang Di di tetangga. yang di hutan itu juga. Iya, di hutan itu juga. Lagi mana ceritanya itu numpang? Artinya kan pasti rumahnya kecil juga kan? Iya, kecil juga. Jadi aku bilang udah deh, ma doain aku aja gitu. Aku sekarang udah kerja, aku udah dapat bos yang baik gitu, aku udah ada uang loh ma gitu. Kata gini, iya tapi adik-adikmu pada sakit gitu, tadi nggak ikut karena demam. Aku udah gimana caranya gitu untuk ngebantu. Jadi aku habis telepon aku ngomong sama si Cici, Ci gimana ya Ci kalau aku ambil uang dulu gitu, karena kan kita kerja itu nggak boleh ngambil duitnya. Loh, Iya, saat itu jadi nggak boleh sama sekali, karena kalau misal pulang itu baru dikasih gajinya. pulang? Iya, selama 2 tahun itu kan kita nggak boleh. Loh, jadi kamu gimana mau beli keperluan yang Oh itu lain-lain? ada Ada? dia kasih makan minum segala keperluan ada, tapi kalau untuk ngambil gaji nggak dikasih, karena itu perjanjian dari yayasan. Oke. Karena beralasan kalau kita kasih gaji nanti kabur. Oh. Di situ aku ngomong sama si Cici ini, dia bilang oh ya nggak apa-apa kamu ngambil, tapi jangan bilang sama yayasan ya, Oh. karena aku nggak diizinin, nanti kalau aku kasih aku kena apa gitu, Oke. langganan atau apa gitu. Oh iya Ci itu. Kata kamu ngasih ke berapa? Aku bilang aku ngasih 3 bulan aja dulu Ci gitu. Mamaku tuh katanya gini, kamu kerja apa kok uang sebanyak itu? Di zaman itu kan gaji 500 ya Pak. Iya. Aku ngambil 3 bulan itu kan 1,5. Ah. Ya mamaku kan nggak pernah megang uang segitu. Iya. Jadi kamu kerja apa? Kamu ngomong sama mama kerja apa uang sebanyak ini? Iya. Jadi gajiku yang aku dari kupang juga aku nggak hambur-hamburan aku simpen. Jadi aku ngasih 1.500.000 itu buat mama yang 3 bulan. Aku bilang pulang mah belanja apa gitu yang kalian butuh. Terus aku bilang nggak usah mikirin rumah, nanti aku pelan-pelan gitu. Jadi udah di situ mamaku pulang, tapi dia tanya-tanya mulu kapan pulang. Aku bilang aku nggak bakalan pulang. Kamu tanya sampai kapan pun aku nggak bakalan pulang, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku masih sakit hati. Dan di otakku tuh masih aku harus pengen bahagiain mama dulu. Mending aku ada uang banyak, aku harus buat rumah. Karena yang rumah buatan itu kan mamaku pernah cerita. Dia bilang dia mampir ke jualan sayur, dia mampir ke orang kaya tuh ada rumah yang ada temboknya. Dan mamaku bilang coba kalau ada rumah kayak gitu bagus ya, kalau siang-siang tiduran di situ. Itu tuh aku bilang nggak mau, aku nggak mau. Karena kalau alang-alang tiduran siang-siang panas ya? Tanah sama itu kan di tanah. Di tanah ya alasin pakai karung aja gitu. Dan itu kalau misalnya kita nggak ada bantal juga, kita tidur alasnya pakai tangan bantalan. Tiduran di situ. Dan akhirnya apa yang kamu perbuat untuk
mama? Dan akhirnya aku tanya, mah aku ada uang. Itu uang tuh dia bilang uang apa gitu. Aku bilang uang buat rumah sedikit, maksudnya kecil nggak apa-apa, yang penting nggak tinggal sama orang dulu gitu. Hmm. Ya udah, aku kumpulin, aku beli bahan, aku beli alang-alang lagi karena itu kan harus beli. Oh, jadi bikin rumah alang-alang lagi Iya, nih? bikin rumah alang-alang lagi karena kan gajinya belum ini, aku belum bisa beli semen, beli segalanya. Tapi tanahnya tanah siapa? Tanah orang juga, aku masih numpang juga. Oh, tapi boleh dibangun gitu? Iya, boleh dibangun. Karena aku mikirnya kan ini masih alang-alang ya. Jadi mungkin suatu hari nanti aku udah rezeki, aku keluar dari alang-alang itu. Berarti rumah alang-alang itu rumah apa ya? Rumah yang nggak bisa bertahan lama itu ya? Iya. Karena alang-alang gitu ya? nggak bisa Dan banyak orang tinggal di rumah alang-alang. banyak. Di NTT kebanyakan begitu. Tapi itu nggak bertahan lama kan? Ada yang bertahan lama, ada yang enggak. Kan alang-alang, daun-daunan Iya, kan? daun-daunan. Tapi itu kuat. Oh gitu? Iya, kuat banget. Jadi nggak ada bocoran, nggak ada apanya. Oh. Tetap kuat. Dan kamu berhasil diriin rumah untuk mama? Berhasil. Itu yang aku kerja tuh, yang alang-alang itu berhasil. Aku beli alat-alatnya dulu, terus udah kumpul semua, baru aku suruh mama cari orang untuk kerja. Oke. Jadi aku cari orang, dapat, langsung dibangun, mamaku pindah dari rumah tetangga. Oh. Aku bilang, mah di situ dulu karena aku masih nabung lagi uang gitu. Doain biar kalau dapat rezeki kita bangun yang ada Hmm. temboknya gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa, tapi kamu pulang dulu. Aku bilang aku belum bisa. Iya. Akhirnya rumah dia udah jadi, aku pulang. Rumah yang Iya. alang itu tuh aku pulang. Aku pulang tuh aku lagi ngebayangin yang mulut-mulut orang yang nggak bener gitu kan, maksudnya yang omongannya gitu. Iya. Aku pernah dikatain gitu, katanya dia kan hidupnya dari tanah, ya akan tetap seperti itu sampai pulang kembali ke tanah gitu. Ya aku percaya kita emang kayak gitu, tapi aku dalam hati rezeki itu kita nggak tahu ya. Hmm. Percaya deh. Dan situ tuh aku pulang, aku bilang jangan minta uang dulu ya gitu, aku mau nabung. Tadi mamaku nggak apa-apa gitu, aku jualan sayur kok, mama jualan sayur tiap hari, cari asem. Di sana kan kalau musim asem kan mahal, sekilo kan bisa 2.000. Jadi mama cari asam tiap hari? Mama cari asem tiap hari saat itu. Jadi aku suruh mama nggak usah minta-minta dulu gitu, ya nggak apa-apa. Tapi aku kadang bantu beliin beras itu buat nitipin lewat orang. Pas aku ini, dia bilang mama udah cari asam udah banyak, nanti tinggal nunggu orang limbang. Limbang. Jadi dia bilang udah deh nggak apa-apa. Abis itu aku pulang dulu nih, jadi aku lihat kondisinya udah makin memburuk, rumah tiap hari kayak gini, ketemu lagi. Gimana caranya ya biar aku bisa bangkit, biar aku bisa kayak orang-orang gitu. Jadi aku balik lagi ke Jakarta karena aku selesai dari kontrak yang 2 tahun. Aku pindahlah ke Jakarta. Kan waktu 2 tahun itu aku di Bangka Belitung. Oh, belum langsung ke Jakarta? Nggak langsung ke Jakarta. Bangka Belitung dulu? Iya. Nah, sampai di Jakarta? Sampai Jakarta tuh ada saudaraku di sini, sepupu. Kamu kerja di sini? Iya. Di Jakarta? Iya, aku hubungin sepupu, cariin kerjaan dong gitu. Katanya udah kesini tapi gajinya kecil ya gitu. Oh nggak apa-apa gitu. Itu gajinya udah mulai naik, udah 700 per bulan. Ketemu sama bos yang sekarang sampai saat ini. Dan kamu belum pernah pulang kampung? Udah pernah pulang. Oh, udah pernah? Yang pas aku itu kan aku ada rezeki, aku bangun rumah. Oke. Bangun rumah di tanah mamaku. As rumahnya udah jadi, dibongkar. Hah? Kok dibongkar? Iya, dihancurin. Karena ya salah aku juga sih. Maksudnya awalnya itu kan dia bilang ini ada tanah, tapi kamu bantu di saat anakku kuliah. Dan kamu bantu? Iya, tapi belum aku bantu, aku cuman iyain aja. Nah itu disalahku. Ya mungkin Akhirnya dibongkar. akhirnya bikin rumah yang ada tembok yang selesai, yang udah ada tembok, yang udah ya pokoknya udah semua, udah aku pasang listrik, udah semua. Tapi anaknya nggak jadi kuliah, mulailah iri. Jadi aku disuruh bongkar pas COVID itu. Jadi aku bilang aku nggak bisa karena aku nggak ada duit sama sekali gitu. Kan baru aku bangunin itu butuh bertahun lagi, 3 tahun lagi baru aku ada duit uangnya gitu.
Dia bilang nggak bisa karena anakku udah mau balik ke kampung buat rumah di situ. Ya aku bingung dong, terus mamaku mau tinggal di mana gitu. Keluargaku mau tinggal di mana kalau disuruh bongkar sekarang gitu. Ya pokoknya dia udah nggak mau tahu, katanya enggak, kita udah nggak mau tahu, kita udah turunin pasir. Loh, kamu habis berapa duit itu? 40 lebihan, ya hampir 50. Karena itu kan dari makan, minum, segalanya kan aku yang tanggung. Terus sekarang mama tinggal di mana? Tinggal di rumah baru lagi, Kamu bangun lagi ya? bangun lagi. Itu pas COVID yang orang lagi bilang nggak boleh pulang, aku nekat pulang. Untuk bangun itu? Iya, tadi pulang itu aku nyari tanah, aku beli, aku bayar lunas, aku langsung turunin bahan-bahan yang perlu, langsung aku suruh bongkar rumah itu. Oh, jadi berarti ini udah tanah sendiri? Udah tanah sendiri, udah rumah Jadi sendiri, mama udah tinggal di rumah sendiri, benar-benar rumah. rumah pribadi sendiri. Jadi yang bikin aku sakit hati tuh sampai sekarang tuh anaknya gini, aku mau buat rumah juga nggak bakalan seperti ini, itu kecil buat aku. Aku bilang, oh ya berarti kamu belum tahu cari uang itu gimana susahnya gitu. Dan gak usah diambil hati. Sebenarnya nggak ngambil hati ya, tapi kayak masih maafin, tapi kayaknya masih keinget gitu. Maksudnya kalau lihat mukanya tuh kayak masih ada gitu, maksudnya bukan benci sih, entahlah. Tuh. Jadikan perkataan mereka itu menjadi semangat buat Iya. kamu bekerja. Jadi bekerja. Ya. Nah itu aku juga kerja bukan cuma kerja di bos itu, aku jualan di lampu merah kalau Oh. bosnya nggak ada. Aku jualan keripik, aku jualan kue-kue gitu, jualan baju online, tas online. Aku cari tambahan di situ. Dan aku ikut bisnis sana sini, bisnis malam gitu, jualan barang-barang atau apa gitu. Aku ikut. Disitulah buat aku tahu ternyata hidupnya tuh nggak mudah. Tuh. Hidup gak mudah. Nggak mudah. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan itu orang mungkin bilang nggak seberapa, tapi aku bangga. Aku bangga dengan ya caraku sendiri. Oke. Papa, mama tidak diberkati di gereja. Iya. Bahkan sampai akhir hayat papa tidak diberkati di gereja. Tidak berkati. 6 orang bersaudara semua lahir di luar gereja. Iya. Dan 5 saudara kamu sudah menikah semuanya dan semuanya juga tidak diberkati di gereja. Iya betul. Tinggal kamu yang belum menikah. Iya betul. Akankah kamu ikut jejak? Enggak, aku nggak mau. Ya aku berharap aku nggak ikutan yang lain itu. Iya, Karena itu salah. karena kita percaya Tuhan Yesus. Percaya. Nikah harus diberkati di gereja. Benar. Aku nggak bakalan, maksudnya bukan nggak bakalan ya. Aku berharap enggak. Dan memang harus Iya, diberkati di gereja. harus diberkati di gereja. Jadi siapapun calonnya kamu, bilang sama dia, kita harus diberkati di gereja. Putuskan semuanya kutuk supaya tidak terjadi lagi nanti sama Iya, keturunanmu, sama anak. supaya berkat Tuhan turun. Benar. Kamu memiliki anak-anak yang sekolah semua. Iya, amin. Gitu. Aku berharapnya begitu. Nah, ponakan-ponakan sekolah semuanya. Yang lain sekolah, yang lain enggak. Ada yang sekolah, ada yang enggak? Iya, ada yang enggak. Karena aku nggak sanggup kalau sekolahin semua. Nah, ya. Pastikan anak-anakmu sekolah. Amin. Berharapnya gitu. Jadi putuskan kemiskinan itu di kamu. Iya. Jadi kamu menikah dengan benar, diberkati di gereja, dan punya anak-anak supaya diberkati oleh Tuhan. Semuanya sekolah bisa sarjana, Iya. ya. Aku berharapnya begitu. Dan bukan berharap lagi, aku selalu kan berusaha. Karena aku tahu susahnya gimana gitu, nggak sekolah. Tapi harus dimulai dengan kamu. Pemberesan. Pertama, buang semua kepahitan. Iya. Jangan simpan, udah biarin. Omongan orang, tetangga, atau saudara sendiri yang melukai, udah biarin. Lepaskan pengampunan itu. Dan ketika kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang, jaga kekudusan. Iya. Jangan melakukan seks sebelum diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika kamu diberkati, berkat Tuhan turun. Jadi nggak terjadi lagi tuh nanti ada anak yang tidak diberkati gereja, nggak terjadi lagi yang namanya tuh putus-putus sekolah gitu loh. Iya. Jadi biarkanlah di kamu semuanya beres gitu loh. Jadi mulai dari kamu keturunan nanti nggak ada lagi generasi kamu nggak ada lagi yang hidup dalam putus sekolah gitu ya. Pernikahan tanpa pemberkatan gitu. Betul.
Ya, jadi pemberesan. Lepaskan pengampunan, udah berkati orang yang ngomongin kamu nggak baik. Iya. Jadikan itu jembatan untuk kamu Langkah. termotivasi. Aku akan buktikan aku bisa. Aku akan buktikan aku diberkati oleh Tuhan. Ya. Iya, itu ya maksudnya kan sebenarnya saya aku nggak dendam ya, Ya. nggak aku simpan ke hati. Tapi entah kalau misalnya lihat mukanya itu kayak keingat Iya, Kayak- pasti. ini orang Tapi ya yang sudah. dulu ini ya gitu kan. Ah, Yang bikin aku maksudnya gini, kalau dia mau hina aku silahkan, aku sih orangnya santai gitu. Ya. Maksudnya kan selama berjuang tuh aku udah tahu pahitnya gimana gitu. Tapi jangan keluargaku, ya, karena itu akan membuatku melawan apapun yang terjadi. ya. Aku melawan itu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, jadi harus benar-benar bisa pikul Iya. salib. Sakit memang. Sakit. Bagaimana Yesus dimaki, dipukul, dicambuk, tetapi tidak membalas dengan hal yang sama. Bahkan waktu Yesus bangkit dari kematian, dia tidak mencari siapa yang cambuk, yang salibkan, tidak mencari, tidak membalas. Nah, sebagaimana Yesus mengasihi musuh, begitu juga kita. Iya, benar. Kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Udah biarin. Kita fokus ke Tuhan aja dan fokus bagaimana one day kamu bangun keluarga. Jangan sama seperti papa mama gitu. Artinya tuh tidak diberkati. Jangan sampai punya anak yang putus sekolah. Oke? Iya, betul. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebagai orang percaya, pernikahan kita harus diberkati di gereja. Aduh Pak Pendeta, di kampung kami, di desa kami seperti ini. Ya. Kalau kita sudah jadi orang percaya, sekali lagi, kalau kita sudah jadi orang percaya, kita bukan pakai tradisi kampung. Kita jangan ikut-ikutan. Kita harus diberkati di gereja. Pernikahan orang percaya harus diberkati di gereja. Supaya ketika punya keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah punya anak, ya mungkin sama seperti keluarga daripada Dina Sila, dengan tegas aku sampaikan, cepat diberkati. Ya, karena sebelum kamu diberkati di gereja, itu namanya pernikahan tidak sah. Itu namanya kumpul kebo. Ya, karena belum dipersatukan. Jadi walaupun dipersatukan secara atau apapun, itu tidak sah. Ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sah sesuai Kristen adalah pernikahan yang dipersatukan di gereja oleh hamba Tuhan, oleh wakilnya Tuhan. Jadi siapapun yang saat ini ya sudah punya keturunan, ya sudah punya anak beberapa tapi belum diberkati, cepat urus pemberkatan nikah. Cepat urus pemberkatan nikah. Cepat urus pemberkatan nikah. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris, lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Mari bergabung yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana agar terus berkembang dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.